Judul materi yang akan kami bawakan dalam presentasi kami kali ini yaitu hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya dari bab 4 dan yang selanjutnya teori-teori linguistik dari bab 5. Baik, perkenalkan nama saya Agustina Corneliado. Saya akan menjelaskan bagian bab 5 mengenai berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Langsung saja, berbahasa merupakan suatu pemikiran atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai suatu masalah dalam kehidupan budayanya. Berikutnya yaitu berpikir. Berpikir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir secara akal budi dalam memutuskan dan mempertimbangkan sesuatu. Yang berikutnya yaitu berbudaya. Berbudaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu budaya yang pikiran dan akal budinya sudah maju. Nah, itu tadi 3 pembahasan mengenai berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Ketiga pembahasan tadi saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Siang, sore, malam untuk semua. Di sini lanjutan materi. Namun sebelum saya melanjutkan materi ini, perkenalkan nama saya Edison Piyai, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan Universitas Cendrawasih. Langsung saya masuk dalam teori. Tentang teori pertama diperjelaskan oleh teori Wilhelm von Humboldt. Dia memperjelaskan bahwa dia adalah seorang sarjana Jerman abad ke-19 menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa mengenai bahasa itu sendiri. Von Humboldt berpendapat bahwa substansi bahasa itu sendiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama berupa bunyi-bunyinya, dan bagian lainnya atau bagian kedua berupa pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Bunyi-bunyi dibentuk oleh laut form dan pikiran-pikiran dibentuk oleh in the form. Dan in the form, jadi bahasa menurut von der Humboldt merupakan sintes dari bunyi atau lar form dan pikiran ide form, atau jadi bisa disimpulkan bahwa bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan pikiran adalah bentuk luar. Perkenalkan, nama saya Febriani Masalkosu. Di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai teori yang kedua, yaitu teori Sapir-Whorf. Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih. Bahasanya yang telah menjadi alat pengantar di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tegas, Sapir juga mengatakan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita perbuat sekarang ini adalah karena sifat-sifat atau tabiat-tabiat. Bahasa kita telah menggariskannya terlebih dahulu. Menurut Whorf, selanjutnya sistem tata bahasa, suatu bahasa bukan hanya merupakan alat untuk menyuarakan ide-ide, tetapi juga merupakan pembentuk ide-ide itu. Merupakan program kegiatan mental seseorang, penentu struktur mental seseorang. Dengan kata lain, tata bahasa lah yang menentukan jalan pikiran seseorang. Simanjuntak, tahun 1987. Nama saya Nursiwang Bebo. Di sini saya akan membahas menurut para ahli Jean Piaget tentang perkembangan kognisi anak. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognisi anak dipelajari mengenai dunia melalui tindakan perilaku dan
kemudian melakukan bahasa, melalui bahasa. Ada dua hal penting. Yang pertama, sumber kegiatan intelek. Yang kedua, pembentukan pikiran. Yang pertama, sumber kegiatan intelek tidak terdapat dalam bahasa, tetapi melalui periode yang yakni satu sistem skema dikembangkan secara penuh. Yang kedua, pembentukan pikiran yang dapat dikemukakan dan berbentuk dan terjadi pada waktu yang bersamaan. Nama saya Agustinus Uwaga. Teori menurut Vygotsky yang keempat, yaitu menurutnya pikiran berbahasa atau verbal talk berkembang melalui beberapa tahap. Mula-mula kanak-kanak harus mengucapkan kata-kata untuk dipahami, kemudian bergerak ke arah kemampuan mengerti atau berpikir tanpa mengucapkan kata-kata itu. Sedangkan Vygotsky mengkaji gerak pikiran ini harus mengkaji dua bagian ucapan, yaitu ucapan dalam yang mempunyai arti yang merupakan aspek sematik ucapan dan ucapan luar yang merupakan aspek fonetik atau aspek bunyi ucapan pikiran dan kata-kata. Menurut Vygotsky, pada 1962 tidak dipotong dari satu pola. Struktur ucapan tidak hanya mencerminkan tetapi juga mengubahnya setelah pikiran berubah menjadi ucapan. Terima kasih. Teori Noam Chomsky. Tampaknya teori linguistik Chomsky menyangkut adanya pasangan penutur pendengar ideal di dalam sebuah masyarakat tutur yang betul-betul merata dan sama. Keduanya, penutur dan pendengar itu, harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Menurut Chomsky, yang penting bagi seorang linguis adalah menelaah data-data penuturan atau yang berupa kalimat, kemudian menentukan sistem kaidah yang telah diterima atau dikuasai oleh penutur pendengar yang dipakai dalam penuturan yang sebenarnya. Baik, perkenalkan, nama saya Meki Tebai. Saya kuliah di Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan satu bagian daripada teori-teori bahasa mengenai masalah-masalah yang sudah kita bahas. Yang pertama, satu teori Wilhelm von Humboldt. Teori ini mengatakan bahwa bahasa itu memiliki dua substansi. Yang pertama adalah substansi daripada bunyi bahasa, yang kedua adalah bentuk daripada pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Jadi kesimpulannya adalah bunyi bahasa bentuk dari luar, bentuk luar, sedangkan pikiran-pikiran yang belum terbentuk adalah dari dalam. Teori Brunner. Brunner memperkenalkan teori yang disebutnya teori instrumentalisme. Menurut teori ini, bahasa adalah alat manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran itu. Dengan kata lain, bahasa dapat membantu pemikiran manusia supaya dapat berpikir lebih sistematis. Di samping adanya dua kecakapan yang melibatkan bahasa, yaitu kecakapan linguistik dan kecakapan komunikasi. Teori Brunner ini juga memperkenalkan adanya kecakapan analisis yang dimiliki oleh setiap manusia yang berbahasa. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut dari bab 5 yang berjudul teori-teori linguistik. Keempat aliran atau teori itu adalah
Yang pertama, teori Ferdinand de Saussure. De Saussure disebut sebagai bapak linguistik modern. De Saussure menjelaskan bahwa perilaku bertutur atau tindak tutur atau speech act sebagai satu rangkaian hubungan antara dua orang atau lebih. Teori yang kedua yaitu teori Leonard Bloomfield. Bloomfield menerangkan makna semantik dengan rumus-rumus behaviorisme. Akibatnya, makna menjadi tidak dikaji oleh linguis-linguis lain yang menjadi pengikutnya. Menurut Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Teori linguistik Bloomfield didasarkan pada andaian-andaian dan definisi-definisi karena kita tidak mungkin mendengar semua ujaran di dalam suatu masyarakat tutur. Menurut Bloomfield, bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Umpamanya, pukul adalah bentuk ujaran, pemukul adalah bentuk ujaran, pe adalah bentuk bukan ujaran. Teori John Rupert Ferd. Dalam teori Ferd ada konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Menurut Ferd, struktur bahasa itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu tingkatan fonetik, leksikon, taksis, dan semantik. Yang menjadi unsur dalam tingkatan fonetik adalah fonem, yang menjadi unsur dalam tingkatan morfologi adalah morfem, yang menjadi unsur dalam tingkatan sintaksis adalah kategori-kategori semantik. Arti atau makna menurut teori Ferd adalah hubungan antara satu unsur pada satu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi arti tiap kalimat terdiri dari 5 dimensi, yaitu berikut ini. Yang pertama, hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya atau hubungan fonem satu sama lain dengan kata. Yang kedua, hubungan kata-kata satu sama lain dalam kalimat. Yang ketiga, hubungan morfem pada satu kata dengan morfem yang sama pada kata lain, dan hubungannya dengan kata itu. Yang keempat, jenis kalimat dan bagaimana kalimat itu digolongkan. Yang kelima, hubungan kalimat dengan konteks situasi. Yang keempat, teori Noam Chomsky. Tampaknya teori linguistik Chomsky menyangkut adanya pasangan penutur pendengar ideal di dalam sebuah masyarakat tutur yang betul-betul merata dan sama. Keduanya, penutur dan pendengar itu, harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Menurut Chomsky, yang penting bagi seorang linguis adalah menelaah data-data penuturan atau yang berupa kalimat, kemudian menentukan sistem kaidah yang telah diterima atau dikuasai oleh penutur pendengar yang dipakai dalam penuturan yang sebenarnya.